Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jadi kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Usul Sittah karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Kita kemarin sudah menyelesaikan pokok yang pertama dan kita baca sebagian dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Dan tentunya perhatikan untuk teman-teman, usahakan bagi yang memiliki syarah ya kitab ini, kitab Al-Usul Sittah, yaitu silsilah rasail, saya nasihatkan untuk baca ya. Kalian latihan membaca. Ya, kalian baca syarahnya Syekh Shalih Fauzan dari awal. Dan ini sebenarnya juga untuk Al-Qawaidul Arba, untuk salah satu usul itu juga sama. Ya, kalian banyak latihan. Ingat bulan Ramadan tidak lama lagi, ya. Bulan Ramadan tidak lama lagi. Sisa beberapa bulan kita masuk Ramadan. Ya, bulan 3 ya, bulan Maret tahun depan sudah puasa orang, ya sudah masuk Ramadan. Karena itu jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Ya, banyak bermain-main, banyak bergurau, banyak bersantai, tapi gunakan untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalian punya kitab, Allah mudahkan antum bisa beli kitabnya, syarahnya, baca syarahnya. Dan antum akan dapati banyak faedah di situ. Apa yang antum tidak pahami dari syarah, antum bisa tanyakan. Ya, dari Al-Qawaidul Arba, salah satu usul dan usul sittah. Bisa dipahami? Banyak sekali faedah yang Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah jelaskan. Banyak sekali. Dengan catatan apa? Antum baca. Kalau antum tidak baca, antum tidak dapat. Ya. Antum kalau bisa lewat faedah antum garis bawahi, tandai. Ya, ada yang pakai stabilo, macam-macam. Tidak harus ya. Kalau stabilo bisa ramai nanti. Terlalu banyak. Ya, bisa antum tandai sedikit-sedikit ini faedah-faedah. Sehingga kalau antum merujuk, ini ada disebutkan Syekh Shalih Fauzan, syarah-ini. Baik. Termasuk ini Al-Usul Sittah ini beliau panjang syarahnya ya. Menjelaskan Masya Allah luar biasa. Di tiap pokok, dari 6 pokok ini, beliau jelaskan panjang lebar. Termasuk apa yang kita sebutkan. Kemarin kita cuma sepotong-sepotong kita sebutkan. Ya. Alangkah bagusnya kalian baca semua. Ya, punya syarah. Sekalian latihan baca. Ya, sekalian latihan membaca kitab. Ya, Anda bisa baca kitab sama-sama. Kelompok-kelompok berapa orang begitu, ada yang bimbing. Ya. Kalau kalian baca, kalian artikan. Ya, belajar. Ustaz saya belum bisa, masih salah-salah, belajar. Ya, sama orang naik sepeda. Ya, waktu kita kecil dulu naik sepeda, itu sudah penuh luka di siku dengan lutut, di kaki baru bisa. Alhamdulillah. Ya, memang butuh pengorbanan. Luka-luka sikunya sudah berapa mimor-mornya, ya. Lututnya sudah pernah, paham? Tergores, terapa, semua sampai pincang. Ya, paham? Ada yang dijahit. Tapi alhamdulillah bisa. Antum juga seperti itu. Ya. Di awal-awal mungkin capek luar biasa perjuangan. Tapi kalau sudah lancar baca kitabnya enak. Ya, bisa diasah terus diperbanyak membaca kitabnya. Jadi kita baca keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Al-Aslu Tsani. Ya, pokok yang kedua. Ya. Perkara pokok yang kedua itu amarallahu bil ijtima'i fid din wan nahyi 'anit tafarruqi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ijtima' bersatu. Ya. Bersatu dalam agama. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari at-tafarruq, dari berpecah belah. Ya, berselisih. Sekali lagi ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kewajiban. Larangan dari berpecah, berselisih. Berarti ini perkara yang diharamkan. Nanti akan disebutkan apa maksudnya. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awwamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini, pokok yang kedua ini dengan bayanan syafiyan. Apa ya Arabnya bayanan? Maf'ul mutlak.
dengan penjelasan yang sangat terang. Ya, yang sangat jelas. Ini nakirah, setelahnya jumlah. Apa i'rabnya jumlahnya? Sifat. Yang bisa dipahami oleh orang-orang awam sekalipun. Ya, jadi ada yang yang bisa dipahami, tafhamuhu al-awam. Penjelasannya saking jelasnya, saking terangnya, itu bisa dipahami oleh orang-orang awam. Bisa? Taib. Kemudian kata Syekh, kita baca. Taib. Perhatikan ya, syarahnya banyak sekali. Mana lanjutannya? Taib. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalaku. Wa nahana. Naha, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir. Kenapa nah? Nahana, mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi. Jawazan takdiru huwa kamal ke lafzul jalalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amarallahu wa nahana, nahanallah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita seluruhnya, kaum muslimin. Melarang kita untuk seperti orang-orang yang tafarraqu, yang bercerai-berai, berpecah belah, waqtalafu, dan berselisih. Qabalana, itu orang-orang sebelum kita. Allah larang kita. Itu seperti mereka, orang-orang sebelum kita. Mereka berpecah belah, berselisih, ya, bercerai-berai. Yang mana? Fahalaku, sehingga mereka binasa. Taib. Sehingga mereka binasa. Taib. Fahalaku, binasa. Karena sebab apa? Perpecahan tersebut, perselisihan tersebut. Wa dzakara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan annahu amaral muslimina bil ijtima'i fid dini wa nahahum 'anit tafarruqi fi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin seluruhnya untuk bersatu dalam agama dan melarang mereka seluruhnya dari berpecah belah, bercerai-berai dalamnya. Coba lihat ya, ini berulang-ulang dalam makna yang sama ini. Dari awal Syekh menggunakan kalimat-kalimat yang maknanya sama. Itu menegaskan pentingnya perkara ini. Bahkan kalau antum lihat nanti di pokok yang ketiga diulangi lagi. Urusan ketaatan kepada pemerintah. Yang mana hubungannya ada hubungan erat dengan poin yang kedua, pokok yang kedua. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yaziduhu wuduhan. Dan perkara yang semakin menambah jelasnya perkara ini sudah jelas sekali ya, tapi semakin jelas lagi ma waradat bihi sunnatu minal ajabil ujab. Apa yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkara yang sangat menakjubkan fi dzalik. Luar biasa terangnya, jelasnya. Taib, gamblangnya. Taib. Ini pokok yang kedua. Kalau pokok yang pertama ya sama, semua seperti itu. Ya, jelas, terang, gamblang. Bahkan orang-orang awam pun itu sangat mudah memahaminya. Taib. Kalau bahasa Syekh kemarin apa? Penjelasannya itu bisa dipahami orang yang paling susah paham sekalipun. Kalau bahasanya balit itu bodoh. Ya, lambat berpikir, ya susah memahami. Orang yang begitu saja bisa paham. Apalagi orang di atas. Ini pokok yang kedua ini. Baik. Tsumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usulid din wa furu'ihi huwal ilma wal fiqha fid din. Kemudian menjadilah perkara tersebut ya, bergeser, berubah menjadi apa? Bahwasanya al-iftiraq, perselisihan, perpecahan dalam pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya itu adalah ilmu dan fikih dalam agama.
Bergeser, berubah. Padahal barusan disebutkan apa? Kita dilarang berselisih, dilarang berpecah. Tapi berubahlah, menjadilah perkara tersebut. Ini di kalangan kaum muslimin, katanya perbedaan, perpecahan dalam pokok agama dan cabangnya itulah ilmu. Itulah fikih dalam agama. Ya, nah, di sinilah gagal pahamnya mereka. Memahami perselisihan, wah ini bagus. Ya, ikhtilafu di bawah hadis yang lemah ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan dengan umat itu rahmat untuk mereka. Naudzubillah ya. Coba lihat. Padahal jelasnya ini perkara yang kedua ini. Kan barusan Syekh sebutkan apa? Ya, sudah jelas dalam Al-Qur'an, tambah jelas lagi dalam sunnah. Dengan penjelasan yang bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Wajibnya kita bersatu ya dalam agama dan haramnya, dilarangnya berpecah, berselisih dalam. Tapi ternyata terbalik. Berselisih, berpecah pada dalam perkara pokok, ya, dalam perkara furu' itu adalah ilmu, itulah fikih fiddin. Baik, nanti ya kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan ya nanti. Kita baca dulu apa yang beliau sebutkan. Kemudian wasaral amru bil ijtima'i, dan menjadilah bergeser ini apa yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menjadilah perkara tersebut menjadilah al-amru bil ijtima', perintah, seruan, ajakan, dakwah untuk bersatu dalam agama, tidak bercerai-berai dalamnya, tidak berselisih, menjadilah ini kata Syekh di tengah masyarakat, kata Syekh, la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Tidak ada yang mendakwahkan perkara tersebut itu untuk bersatu ya dalam agama, tidak bercerai-berai. Tidak ada yang mendakwahkan tersebut, yang mengatakan hal tersebut kecuali orang zindik atau orang majnun, orang gila. Maksudnya apa? Ini label-label yang disematkan, yang diberikan kepada orang-orang yang mendakwahkan persatuan agar kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, menghindari perselisihan, perpecahan. Ini katanya hanya orang zindik dan orang majnun yang mengatakan. Ini bergeser. Padahal ini perkara yang sangat jelas dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah jelas dalam Al-Quran, ditambah jelas lagi dalam Sunnah Nabi SAW. Apa yang datang dari Sunnah Nabi SAW. Baik. Ini pokok yang kedua. Ya. Sini luar biasa apa yang beliau sebutkan ini waqi' terjadi di tengah kaum muslimin. Ya. Perkara yang wajib, yang sangat terang jelas dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal tersebut, bersama dengan itu dipahami terbalik. Orang yang mendakwahkan, menyerukan untuk bersatu dalam agama, katanya tidak ada yang mengatakannya kecuali hanya zindik atau orang majnun. Dan perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat dalam agama, katanya itulah ilmu dan fikih. Baik. Dan ini kalau kita baca keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, sebenarnya bagus sekali. Panjang beliau. Ya, panjang beliau uraikan. Baik. Kita baca sebagian apa yang beliau sebutkan. Perhatikan. Hadzal aslu mawjudun fil Qur'an. Perkara pokok ini ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, beliau sudah sebutkan amarallahu bil ijtima'i fid. Allah telah memerintahkan kita seluruhnya untuk bersatu dalam agama. Maksudnya apa? Perintah dalam mana? Dalam Al-Qur'an. Kata Syekh, ini pokok ada dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jami'an. Apa i'rabnya jami'an? Taukid. Semua tanpa terkecuali. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul larangan wala tafarraqu, dan jangan kalian
bercerai-berai, berpecah belah. Ini kira-kira ada yang orang tidak paham ini ketika disampaikan ini ayat. Ada enggak yang tidak paham? Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai, ya, berselisih. Ini mudah sekali pahami, satu kali baca dijelaskan sebutkan makna terjemahan ayat, langsung paham. Ya. Kemudian wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu. Dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, berpecah belah dan berselisih. Ayo. Enggak paham? Susah paham? Mudah sekali paham. Oh ya, enggak boleh kita berselisih. Baik. Kemudian ayat selanjutnya innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an dan mereka berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai'. Allah sebutkan tentang nabinya, engkau wahai Muhammad tidak masuk dari mereka sedikit. Dari kelompok-kelompok tersebut yang memecah belah agama, orang-orang yang bercerai-berai, memecah belah agama mereka dan berkelompok-kelompok. Kamu Muhammad lasta minhum fi syai'. Kamu tidak masuk sedikit pun dari golongan mereka. Paham ini? Baik. Kemudian ayat di surah Asy-Syura ayat 13. An aqimud dina wa la tatafarraqu fih. Tegakkanlah agama dan jangan kalian bercerai-berai padanya. Ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Bahkan Nabi Nuh. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan. 1. Walladzi auhayna ilaik. 2. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. 3. Wa Musa. 4. Wa Isa. 5. Siapa 5 ini? Siapa yang kenal? Ulul azm. 5 ini ulul azmi. Dan ada 2 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan ulul azmi dalam satu ayat. Termasuk ayat ini. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya apa yang Allah syariatkan kepada mereka dari agama? An aqimud din, tegakkanlah agama. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian berpecah belah, bercerai-berai di dalam agama tersebut. Jangan kalian berselisih. Bisa? Oleh karena itu kata Syekh, fala yajuzu lil muslimina ay yatafarraqu fi dinihim. Tidak boleh bagi kaum muslimin untuk berpecah belah, bercerai-berai dalam agama mereka. Bal yajibu ay yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Dan tetapi wajib bagi mereka menjadi umat yang satu yang berada di atas tauhid. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku kata Allah adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kalian kepadaku. Baik. Kemudian kata Syekh, la yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha wa fi ibadatiha wa fi ahkami diniha. Tidak boleh bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bercerai-berai, berpecah belah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam hukum-hukum agamanya. Hada yakunu halalun wa hada yakunu haram bi ghairi dalil. Ini satu mengucapkan halal, satu mengucapkan haram tanpa ada dalil. La yajuzu hada. Ini tidak boleh. Taib. La syakka anna al-ikhtilafa min tabi'atil bashar. Kemudian beliau menyebutkan hakikat tidak diragukan lagi bahwasanya perselisihan itu merupakan tabiat manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud, wala yazaluna mukhtalifin. Apa artinya la yazalu? Ya, terus menerus mereka akan berselisih illa man rahima rabbuk. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semboyannya, slogannya ikhtilafu ummati rahmah. Padahal di sini yang diperkecualikan, yang dirahmati adalah orang yang tidak berselisih. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ya, terus menerus mereka berselisih kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbmu. Jadi ini tabiat manusia berselisih. Ya. Tapi perhatikan, lakinnal ikhtilafa
yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Akan tetapi perselisihan tersebut itu yuhsamu, diredam, ya, diredam dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini yang jadi masalah. Satu akidahnya ini, satu Asy'ari, satu Maturidi, satu Ikhwani, satu macam-macam, ya, satu Tablighi, satu macam-macam. Mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu tabiat manusia berselisih, tapi kata Syekh, ikhtilaf itu bisa diredam dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa idza ikhtalaftu ana wa anta, kalau saya dan engkau berselisih, fa innahu yajibu alaina an narji'a ila al-kitabi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dan Anda, siapapun, ya, berselisih, maka wajib bagi kita semua, kita berdua, untuk kembali kepada kitab Allah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, syai'in, nakirah dalam susunan syarat, berarti perkara apapun. Apalagi dalam perkara akidah. Oh, hati-hati. Ya, masuk dalam fikih, dalam akidah, semua perkara. Kalian berselisih pada satu perkara, maka apa perintah Allah? Kembalikan hal tersebut yang kalian perselisihkan tersebut, kembalikan ilallah, kepada Allah, itu kepada Al-Quran, war Rasul, dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, enak. Ya, langsung datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya kan? Iya, langsung ketemu Nabi. Nabi jelaskan nanti. Tapi Nabi sudah meninggal. Gimana caranya kita kembalikan kepada Rasulullah SAW? Itu kepada hadis-hadisnya. Kemudian Allah menyebutkan, ini perkara bukan perkara sepele. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka lakukan apa yang diperintahkan sebelum. Kalau memang kita mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, maka kalau kita berselisih, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu baru orang beriman. Loh, ini tidak. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang mereka miliki dari kebatilan, kesesatan, penyimpangan, bid'ah, itu farihun, berbangga. Ini Asy'ari berbangga dengan akidahnya, dengan pemahaman. Tablighi juga seperti itu, Sururi semua. Haraki berbangga dengan apa yang mereka miliki masing-masing. Mereka pegang ayat juga, pegang hadis. Alhamdulillah. Oleh karena itu disebutkan nanti bukan hanya sekedar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kembalikan juga Al-Quran dan Sunnah itu pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman sama seperti kalian beriman, wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Banyak teroris pakai ayat, pakai hadis, bahkan Bukhari Muslim ini pakai. Tapi pemahamannya tidak ada satupun sahabat yang memahami pemahaman tersebut. Ya, sesat. Paham ini? Disitulah sebab perselisihan. Kalau mau bersatu seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Kita berselisih, saya punya paham A, kamu punya paham B, si anu punya paham C, kita kembali. Kita bertiga kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Baru selesai masalah. Dengan catatan kita semua sepakat untuk menerima apa yang datang dari Allah, dari Rasulnya sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu baru. Tapi kalau dari awal tidak mau, susah. Disinilah terus-menerus terjadi perselisihan di tengah umat Islam. Ya, karena keengganan, ketidakinginan mereka untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salaful ummah. Baik. Mungkin ini nanti kita baca lagi sedikit keterangan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Baik, sekian, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.